Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi telur-telur. Salam sehat. Belusuk kali ini sampai di area situs Putri Campa, tepatnya di Trowulan, Mojokerto, Jawa. Jadi kita akan melewati lorong yang cukup panjang ini, sekitar 50 meteran ini. Jadi di kompleks ini sebenarnya banyak sekali makam, cuman yang jadi ikonnya memang makam dari Putri Campa. Putri Campa sendiri merupakan putri Raja Indrawarman VI dari Kerajaan Campa. Nama lain dari Putri Campa adalah Dwarawati atau Darawati gitu ya. Dan beliau diberikan sebagai selir dari Raja Brawijaya kelima, itu dibawa ke Majapahit karena memang pada waktu itu salah satu wilayah yang di salah satu teritori yang di bawah pengawasan Majapahit gitu ya. Dan mengenai Raja Brawijaya V ini ada yang memang kebanyakan meyakini bahwa beliau adalah Raja Berikertabumi. Cuma ada yang mengatakan Raja Brawijaya V adalah Raja Kertawijaya. Gitu ya. Dan akibat karena memang di daerah Kerajaan Campa itu merupakan salah satu kerajaan yang sebagian sudah memeluk agama Islam, sehingga perpindahan beliau ke Majapahit juga memancing migrasi para pendatang Muslim dari Campa ke Majapahit juga, yang dipimpin oleh Maktum Ibrahim Asmorokonti, merupakan ayah dari Sunan Ampel gitu ya. Dan rombongan ini sempat mampir di Palembang yang pada waktu dipimpin oleh Adipati Aryo Damar. Dan kedatangan rombongan ini ke Palembang membuat Aryo Jinbun memeluk agama Islam yang kelak menjadi Raden Patah gitu ya. Dan Aryo Jinbun sendiri bukan putra selir dari Prabu Berikertabumi juga. Kalau tidak salah ibunya bernama Dara Petak gitu ya. Dan di sana kelihatan makam dari Putri Campa itu dari kejauhan. Dan ini sudah dibangun cungkup yang cukup megah. Dan Putri Campa ini wafat di usia muda ketika kalau tidak salah usia 35 tahun pada tahun 1448 Masehi atau 1370 Saka gitu ya. Dan akhirnya rombongan yang berasal dari Campa itu yang dipimpin oleh Maktum Ibrahim Asmorokonti itu ketika mengetahui bahwa sang Putri Campa sudah wafat, mereka berencana kembali ke Campa. Cuman pada waktu itu Majapahit sudah dipegang oleh Dyah Ranawijaya yang beribu kota di Daha. Ini adalah makam dari Putri Campa. Dan konon yang di sebelahnya ini adalah makam dari Prabu Brawijaya kelima, yaitu kita semua tidak tahu ya kepastiannya dulur ya. Semua itu kembali ke pribadi masing-masing. Nah, ini makam beliau. Di sini suasananya sangat syahdu gitu ya. Sangat tenang gitu. Memang banyak yang meyakini bahwa jika ingin keinginannya tercapai seperti mendapatkan pangkat, mendapatkan jabatan atau apa gitu, maka ada yang berziarah ke sini, dan konon memang banyak yang sudah sukses. Dan
pendopo ini juga merupakan salah satu sumbangan dari seorang yang sudah sukses, konon dia salah satu pemilik TV nasional gitu ya, cuman namanya siapa saya kurang tahu pasti gitu. Ini makam dari Putri Campa dulu ya. Jadi memang konon Putri Campa inilah yang membawa pengaruh, salah satu yang mempengaruhi Raja Brawijaya kelima atau Bhre-Kertabumi yang akhirnya memeluk agama Islam karena rasa sayang beliau kepada sang selir gitu ya. Dan Putri Campa ini melahirkan dua putra-putri. Yang pertama adalah Retno Pembayun yang akhirnya kelak melahirkan Pangeran Antoyoningrat yang akhirnya bergelar Ki Ageng Pengging. Lalu yang kedua melahirkan Bathara Katong yang kelak menjadi penguasa di Ponorogo gitu ya. Dan di sekitar sini banyak sekali makam-makam, sebagian besar makam para dayang dan para pengawal beliau. Dan di depan tadi ada makam yang diberi payung, yaitu makam Singobarong dan Macan Putih, yang konon keduanya merupakan makam Senopati Majapahit gitu ya, pada masa era Damarwulan, konon kata seperti itu. Jadi ini Putri Campa ini meninggal pada usia muda, dan ketika rombongan dari kerajaan sampai di Majapahit sudah berpindah ke Daha, ibu kotanya, yang di bawah pimpinan Raja Dyah Ranawijaya. Nah, di depan itu adalah makam dari Singobarong dan Macan Putih yang diberi payung itu dulu ya. Sedangkan yang makam lainnya adalah makam para emban atau dayang istana pada waktu itu. Nah, ini makam Singobarong dan makam Macan Putih, dan ini makam para emban. Oke dulur, mungkin sampai di sini dijumpa kita. Tetap sehat agar kita bisa belusukan lagi di lain waktu dan tempat. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.